Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah tahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi amma ba'd. Tulab talibat MGW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di Mapel Akidah dan langsung saja kita sambung pelajaran kita sampai pada pelajaran ke-9 dengan judul bab orang-orang yang menentang sesuatu dari nama dan sifat Allah Ta'ala. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menjelaskan bahwa mengagungkan nama dan sifat Allah itu termasuk kesempurnaan tauhid. Lalu yang kedua, murid dapat menjelaskan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah nama dan sifat Allah. Jadi bagaimana sikap yang benar ya untuk mengimani nama dan sifat Allah itu. Kemudian yang ketiga, murid dapat menentukan hasil mengimani nama dan sifat Allah. Jadi ternyata beriman kepada nama dan sifat Allah itu membuahkan ya, hasil yang sangat bagus. Apa itu? Ya, kita akan pelajari. Baik, muqaddimah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman terhadap nama dan sifat Allah dan memahami makna-makna nama dan sifat itu, ya, serta beribadah kepada Allah dengan nama dan sifat Allah, ya, maka akan bertambah kuat tauhidnya. Ya, rasa takut, pengagungan, dan pemuliaannya kepada Allah juga akan bertambah. Sehingga siapa yang paling mengenal Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menentang sesuatu dari nama dan sifat Allah merupakan kekufuran yang menghilangkan tauhid. Ya, tolong kasih garis bawah ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 30. Allah mengatakan wahum yakfuruna birrahman, dan mereka ya, mereka di sini ya, adalah orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy, mereka itu mengkufuri Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya. Katakan, dia adalah Rabbku. Lihat di kosakata, dia adalah Rabbku yang tiada sesembahan yang benar selain dia. Ya. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Maksudnya aku bertawakal atasnya, yaitu aku serahkan semua urusanku kepadanya. Wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku matab, lihat artinya tempat kembali dan bertaubat. Ya. Nah, pokok pembelajaran ya, kita langsung saja. Sebab turunnya ayat ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menulis dalam perjanjian Hudaybiyah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Berkata sebagian musyrikin Quraisy, ya, adapun Ar-Rahman kami tidak mengenalnya, maka kita tidak menulis kecuali dengan namamu ya Allah, Bismikallahumma, begitu. Ya. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman karena menentang dan menyombongkan diri. Maka turunlah ayat ini, wahum yakfuruna birrahman, ya, dan mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Jadi kisahnya jelas kan, saat itu terjadi perjanjian Hudaybiyah ya, di tahun ke-6 ya, dari masa hijrah ya. Ya, di situ ya, sebagaimana di pelajaran tarikh kan ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perundingan ya, dan yang diutus ya, oleh orang-orang Quraisy saat itu ya, diantaranya adalah Suhail bin Amr radhiyallahu anhu yang akhirnya masuk Islam nanti ketika Fathu Mekah. Nah saat itu ya, mereka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mau menulis dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, terus perjanjian dan bawahnya kan begitu. Lalu mereka protes. Ya, kalau Allah kami kenal, tapi kalau Rahman kami nggak kenal tuh, nggak mau. Ya jadi. Nah makanya ya di sini yang kita lihat ya, orang-orang musyrikin itu mereka terima kalau disebut Allah begitu, mereka terima.
Tetapi ketika disebut nama dan sifat Allah yang lain, yaitu Ar-Rahman, lah mereka tidak terima itu. Nah, di sini garisnya, pentingnya di sini ya. Nah, jadi mereka tidak mengkufuri Allah begitu. Oh, mereka Allah tahu. Oh, ayat-ayat yang lain juga jelas kok. Musyrikin saat itu pun ya dikatakan oleh Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata mereka? La yaqulunnallah. Sungguh benar-benar mereka akan mengatakan la yaqulannallah. Mereka benar-benar akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Jadi mereka itu tidak mengkufuri nama Allah, tidak mengkufuri Allah Ta'ala begitu. Ya, tetapi mereka tidak mau terima ya, sifat Ar-Rahman. Makanya di sini ya dikatakan oleh Allah, wahum yakfuruna birrahman. Mereka itu mengkufuri kalimat Ar-Rahman itu. Mereka mengkufuri nama dan sifat Allah Ar-Rahman tersebut. Nah, ya. Lalu mereka mengatakan, ya, ganti itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu, kami nggak mau terima. Maunya Bismikallahumma. Begitu. Ya. Ya, mereka maunya begitu, dengan namamu ya Allah begitu. Jadi Allahnya mau diterima, Ar-Rahmannya tidak mau. Baik, jelas ya. Lalu yang kedua, pokok pembelajaran kedua, kafirnya orang yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah. Lihat di sini, penting sekali ini. Ar-Rahman adalah satu dari nama-nama Allah yang paling baik, paling mulia. Ya, nama Allah yang husna. Yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah. Orang-orang Quraisy mengingkari Ar-Rahman sebagai nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka meyakini, mengimani rububiyah Allah. Ya, maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk membantah mereka bahwa Ar-Rahman itu adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Ar-Rahman itu ya Allah. Ya. Nah, ya, bahwa Ar-Rahman adalah Rabb yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, bahwa dialah yang dijadikan untuk bertawakal dan bertaubat dari semua dosa. Ya, Allah mengatakan kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan huwa Ar-Rahman itu adalah Tuhanku, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku taubat dan kembali. Dengan demikian, tersebut menunjukkan bahwa siapa yang mengingkari sesuatu dari mana nama ataupun sifat Allah, maka dia kafir. Naam ya. Jadi, ada sebagian pendapat ulama ya yang menyebutkan bahwa sesungguhnya ada sebab asbabun nuzul yang lain dari ayat ini. Ya, wahum yakfuruna birrahman ini, yaitu adalah ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar Nabi SAW sholat. Lalu di dalam rukuk dan sujudnya Nabi kan menyebut ya Rahman, ya, nama Ar-Rahman begitu. Dan itu kedengaran oleh mereka. Lalu mereka gembor-gembor begitu. Mereka ngomong-ngomong, gimana Muhammad itu? Katanya nyembah Tuhan yang satu. Ya, tapi ternyata dia nyembah Allah, kok juga nyembah Rahman. Berarti Tuhannya Muhammad ada dua dong. Begitu. Nah, ya. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Ya, kita kalau mau tahu nama-nama dan sifat itu, ya sebagian ada ya di cetakan Al-Quran, di awal-awal di covernya itu yang disebut dengan Asmaul Husna itu ada 99. Dan itu pun bukan penetapan nama Allah 99 saja, tapi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhingga. Allah sendirilah yang tahu, dan Nabi pernah mengatakan hal itu, bahwa nama dan sifat Allah itu bukan terbatas hanya 99. Tetapi itulah ya yang dikabarkan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang disimpulkan oleh para ulama lalu ditulis ya menjadi kesimpulan 99 nama itu. Dan Nabi SAW secara khusus pernah mengatakan ya dalam hadis beliau, ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya, dia akan masuk surga, kata Nabi. Nah, ya, dan makna menjaga di situ ya, atau
dari hadis ini kita tahu ya ada dua faedah setidaknya. Yang pertama bahwa Allah memiliki 99 nama. Tapi Allahnya satu gitu kan. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala ada 99 dalam hadis ini. Tapi disebutkan oleh Imam Nawawi ini bukan pembatasan ya. Nama Allah sungguhnya banyak. Hanya ya, yang saat ini mungkin ya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita tahu ya, dari kesimpulan para ulama ada 99 itu. Dan satu bukti ya, nah apa yang menunjukkan nama Allah itu lebih banyak dari itu dan Allah saja yang tahu, nanti adalah kisah satu hadis yang menjelaskan bahwa nanti ketika Nabi SAW meminta syafaat, itu Nabi SAW memuji Allah dengan pujian yang sama sekali belum dikeluarkan di dunia ini. Nabi baru akan diajari besok ya ketika akan bersujud minta syafaatul udma kepada Allah itu. Dan di situ Nabi sebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini ya belumlah diberikan, belumlah diberitahukan kepada kita. Nah, ya. Belum ada mungkin ya di nas-nas Al-Qur'an maupun hadis. Jadi 99 itu bukan pembatasan, tapi itu di antara nama Allah taala. Nah, lalu yang kedua, hadis itu mengatakan man ahsha, siapa yang bisa menjaga 99 nama ini, dia akan masuk surga kata Nabi. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jangankan jaga 99, kata beliau. Coba jaga satu nama saja bisa membuat kita masuk surga. Contoh, kita yakin dan kita mengamalkan bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ini beliau contohkan ya. Syekh Abdul Razak contohkan. Ya. Kalau kita yakin dan benar-benar 100% kita iman dan mengamalkan Allah itu mengetahui seluruh gerak-gerik kita, ya, apakah kita berani bermaksiat kemudian? Nah, ya. Jadi kalau orang 100% tahu Allah itu mengetahui semua yang dia kerjakan, tersembunyi maupun terang-terangan, maka dia tidak akan berani ya melanggar ya, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh satu saja, kalau diamalkan bisa membuat kita masuk surga. Contoh yang kedua nih, saya tambahin contoh. Kita yakin Allah itu Maha mendengar. Seluruh apa yang kita ucapkan, baik bahkan dikatakan dalam hati kita, terbersih dalam hati kita, maupun kita ucapkan, Allah ini tahu. Allah mendengar. Al-Basir, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir ya. Kalau tadi Maha mengetahui kan Al-Alim, sekarang Al-Basir contohnya. Ya. Berarti kalau kita benar-benar 100% tahu seperti itu, berani enggak kita ngomong yang jelek-jelek? Ya, kalau bahasa Jawa ini misuh rawani. Ya, kalimat-kalimat jelek itu loh ya. Ya, hewan-hewan itu. Kenapa? Karena itu dosa, kita tahu itu dosa. Nah, kalau kita ucapkan, kita didengar oleh Allah, kita dapat dosa kan begitu. Maka coba bayangkan ya, menjaga nama Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan konsekuensi dari kita mengetahui nama dan sifat Allah itu akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan contoh pengamalan yang sederhana seperti itu tadi ya. Baru dua nama tuh ya, As-Sami, Al-Alim ya, Maha mendengar, Maha melihat ya. Maka marilah kita amalkan ya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu ya maha segala-galanya ya, dan telah mengatakan dalam Al-Quran ya, perkara-perkara yang wajib kita imani dan kita amalkan. Nah, satu-satunya agar kita lebih mengenal Allah, ya kita harus belajar. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan ya, bahwa cabang pelajaran, ilmu pelajaran ya, tentang nama dan sifat Allah ini termasuk ilmu yang paling tinggi levelnya, paling mulia, karena dia belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia kenal dengan Allah, ya, semakin dia akan tunduk dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tetapi semakin jauh, ya tentunya sebaliknya, dia juga akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Taib, kemudian ya, pokok pembelajaran yang ketiga, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan nama dan sifat. Ini sangat penting sekali ya. Ya, mazhab Ahlussunnah yaitu mengimani terhadap semua nama dan sifat Allah. Ini tolong kasih garis bawah ya. Poin pertamanya ini, mengimani semua nama dan sifat Allah. Satu, sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dua, sesuai kemuliaan dan keagungan Allah. Tiga,
tanpa mentahrif, mentaktil, mentakif, mentamthil. 4. Jadi poinnya ada 4. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu ya, terkait dengan nama dan sifat Allah memiliki keyakinan yang poinnya 4 ini. Yang pertama, mengimani terhadap semua nama dan sifat Allah. Jadi kita wajib iman. Allah mengatakan Allah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, semua kita imani. Ya. Lalu iman kita itu ya, sesuai ya, dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh, kalau Allah mengatakan ya, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah ya, itu terbuka. Misalkan, ya sudah kita imani Allah itu memiliki dua tangan. Sesuai dengan Al-Quran mengatakan demikian. Paham kan ini? Ya. Nah, yang ketiga ini sangat penting. Sesuai kita imani ya, nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu maha tinggi, maha besar ya. Tidak boleh ya, kita kemudian menganalogikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti makhluk. Jadi ketika Allah mengatakan Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki pendengaran dan sebagainya ya, itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahamin ya. Lalu poin yang paling penting berikutnya adalah ya, ketika kita mengimani nama dan sifat Allah tersebut ya, kita tidak boleh melakukan 4 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, mentahrif ya, mentahrif nama dan sifat. Apa itu mentahrif? Tahrif adalah merubah makna sifat kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mentahrif itu kalau bahasa gampangnya ya, dia menyelewengkan makna. Saya kasih contoh ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, innallaha 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah itu beristiwa di atas langit. Dalam ayat yang lain ya, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu berada di atas langit, beristiwa di atas langit. Ya, berada di atas, beristiwa. Ya. Kalimat istiwa ya, ini pernah ya, jadi contoh yang bagus ya, pernah ditanyakan ya, kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika di majelis beliau ada orang bertanya, "Ya Imam, Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Kaifastawa?" Orang itu maka bertanya, bagaimana cara beristiwanya? Maka kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Beristiwa itu sesuatu yang maklum. Ya, maknanya adalah ulu wartafa'a, tinggi dan berada di atas sesuatu. Ya. Itu secara bahasa Arab makna istiwa begitu. Ya, lalu beliau melanjutkan ya, wal kaifiyatu anhu majhulatun. Kaifiyat dari istiwanya Allah itu ya tidak diketahui oleh makhluk, tidak ada yang tahu. Ya. Lalu beliau mengatakan berikutnya, wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Kenapa? Karena malaikat aja nggak tanya tuh, ya Allah, bagaimana Allah beristiwa? Nggak tanya. Nabi Muhammad juga nggak bertanya pada malaikat Jibril. Ya Jibril, kamu lihat nggak Allah beristiwa bagaimana caranya? Nggak pernah tuh. Itu nggak beradab. Pertanyaan yang lancang kan begitu. Juga para sahabat juga nggak pernah bertanya pada Nabi. Ya Nabi, bagaimana Nabi pernah lihat nggak Allah beristiwa itu caranya gimana? Ya, jadi pertanyaan itu pertanyaan yang bid'ah, yang salah pertanyaannya. Kata Imam Malik bin Anas. Nah, paham kan? Ya. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu anhu majhul ya, wasu'alu anhu bid'atun. Ya, dan bertanya tentangnya itu ya, perkara yang bid'ah. Lalu bagaimana ya kita imani? Ya kata Imam Malik, kita imani sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Istiwa itu ya istiwa sudah. Maknanya ya istiwa. Ya. Jangan sampai ditahrif. Lah tahrif itu bagaimana? Tahrif itu menyelewengkan. Maka orang-orang yang nggak terima dengan nama dan sifat Allah beristiwa itu, mereka selewengkan itu, mereka tahrif. Oh, yang dimaksud itu bukan istiwa. Yang dimaksud itu istaula, kata mereka. Ya. Allah itu bukan
tinggi dan berada di atas arsy, tapi Allah itu menguasai arsy, kata mereka. Jadi bukan maknanya bukan istiwa, tapi istaula. Ini namanya tahrif, paham ya? Namanya menyelewengkan makna. Yang harusnya istiwa, mereka katakan istaula. Ini namanya tahrif. Taib ya. Jadi yang pertama, ahlu sunnah itu ya, madhabnya tidak mentahrif. Lalu yang kedua, tidak mentaktil. Apa itu taktil? Taktil adalah menolak semua atau sebagian dari nama ataupun sifat Allah Ta'ala. Ini mengerikan taktil ini. Ya, ini ajarannya Jaham bin Safwan, yang dia mengambil ilmu dari orang yang bernama Ja'ad bin Dirham, yang saat itu disembelih ya, oleh salah satu gubernur ya, gubernur di daerah Irak ya, karena dia mengingkari Nabi Musa itu berbicara langsung dengan Allah, dan dia mengingkari bahwa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah ya. Jadi dia menolak begitu ya. Ja'ad bin Dirham yang diteruskan oleh muridnya bernama Jaham bin Safwan, yang akhirnya kan kita kenal ada madhab namanya Jahmiyah ya, yang mereka itu madhabnya menolak nama dan sifat Allah, waliyadzubillah. Jadi Allah di Al-Quran kan, contoh ini ya, Ja'ad bin Dirham itu ajarannya, Allah mengatakan ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu mengajak bicara langsung kepada Nabi Musa ya. Dia mengatakan, oh enggak, Allah tuh nggak bisa bicara langsung, Allah nggak bisa ngomong itu. Dia menolak gitu. Jadi dia mengingkari ya, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dia mengingkari sifat Allah berbicara. Waliyadzubillah. Lalu yang kedua, ya, dia mengatakan, kan Allah mengatakan jelas sekali dalam Al-Quran, wattakhadahullahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kan jelas sekali. Khalil itu orang yang dicintai dengan cinta pun dengan puncak kecintaan. Ya, dia mengingkari sifat cintanya Allah. Oh, enggak itu. Allah itu enggak punya sifat cinta. Loh, enggak, Allah itu enggak benar mencintai Nabi Ibrahim. Ini orang namanya Ja'ad bin Dirham. Ya. Lalu dia disembelih. Ya. Dia dihukum mati karena saat itu Amir gubernur itu ya, tentu berpendapat bahwa Ja'ad bin Dirham orang yang seperti itu tuh kafir. Hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, dalam syariat Islam kan man baddala dinahu faqtuluhu. Hukumnya kan begitu. Siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad, maka hukumannya dibunuh. Lah, ini kan jadi amir ya, namanya Khalid bin Abdillah Al-Qasri. Nah, amir atau gubernur di daerah Irak tersebut ya. Dan dia mengumumkan penyembelihan terhadap si orang kafir Ja'ad bin Dirham itu. Ya, waktu Idul Adha. Dia berkhutbah, ayuhan nas, dhahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah sembelihan-sembelihan kalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Karena sungguhnya aku hari ini akan menyembelih. Maksudnya nyembelih di hari Idul Adha itu dengan apa? Menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa innahu kafirun billah, karena dia orang yang kafir pada Allah. Dia mengatakan Nabi Musa, dia mengatakan fa innahu yatakallamu bi anna Allah la yukallimu Musa. Dia mengatakan Allah itu tidak berbicara dengan Nabi Musa. Wala yattakhidha Ibrahim khalila, dan dia mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ini hukum yang sangat tegas ya dari beliau. Nah, dan inilah ya syariat Islam. Karena memang demikian. Ya, Ja'ad bin Dirham ini ya, mentaktil, ya, menolak nama dan sifat Allah. Dan ini diperparah setelahnya muridnya yang bernama Jaham bin Safwan. Ya, ini adalah orang yang pendiri madhab Jahmiyah. Kepadanya lah dinasabkan madhab Jahmiyah itu. Bagaimana sih madhabnya? Dia itu mengatakan Allah itu mendengar tanpa pendengaran. Allah itu melihat tanpa penglihatan. Tapi berarti ya, kita aja dilokke begitu marah kok. Woi, kamu tuh loh, penglihatanmu di mana, kan protes. Kamu melihat tanpa penglihatan, lah piye carane? Makhluk aja gitu kan marah. Kamu mendengar tanpa pendengaran, loh piye carane iki? Jadi dia menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sampai digelar oleh para ulama, Al-Jahmiyatu ta'budu adaman. Orang-orang Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Orang nyembah sesuatu yang tidak ada. Tapi
ada namanya ndak ada sifatnya. Kayak kita ini loh, misal contoh ya, ada mata tapi nggak ada penglihatannya, piye coba? Bingung ora? Bisa mendengar tanpa kuping, tanpa penglihatan loh, piye carane kuwi? Ya. Jadi, nah ini madhab yang sangat batil, yaitu mentaktil, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan madhab yang paling populer itu ya namanya Jahmiyah itu. Dan ini sekarang banyak ya yang mulai mengikuti ya orang-orang Jahmiyah ini. Ya, mereka menolak nama dan sifat Allah. Mereka menolak Allah itu berada di atas arsy. Mereka mengatakan Allah itu di mana-mana. Dan mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, waliyadzubillah. Ya, ini madhab yang sangat batil. Itu namanya ta'til. Dan Jahm bin Safwan pun juga akhirnya ya dijatuhi hukuman mati ya oleh penguasa saat itu. Ya, jadi kisahnya itu Jahm bin Safwan itu pernah debat versus melawan orang-orang musyrikin dari India, orang-orang musyrikinnya itu. Mereka disebutkan dalam sejarah itu ya namanya aliran, ada yang mengatakan Sammuniyah, ada yang mengatakan Sumaniyah. Soalnya hurufnya hampir sama kan, sin, mim, ya, wawu, ya, nun, tak marbuthah ya. Ada yang menyebutnya Sammuniyah, ada yang menyebutkan Sumaniyah. Nah, Jahmiyah nih, Jahm bin Safwan ini debat sama orang musyrik loh, orang non-Islam itu, orang penyembah berhala. Ya. Si orang berhala, orang Indianya itu penyembah berhala itu, tapi ngomong dulu di awal, hei Jahm, kamu kalau mau debat sama aku, ya, kita mau debat kamu, kalau kamu kalah, kamu masuk agama kita. Tapi kalau aku kalah, aku yang masuk agamamu. Nah, ketika debat, Jahm ditanya, wahai Jahm, kamu pernah enggak merasakan Tuhanmu itu ada? Kamu pernah enggak ngelihat Tuhanmu ada? Kamu pernah enggak dengar Tuhanmu ada? Pakai panca indera dulu, panca indera yang 5 itu. Jahm raison jawab coba. Wong Islam katane mengaku Islam, ditekoni sapa Allah, ning ndi Allah, bagaimana Allah raison jawab, subhanallah. Ya, sampai akhirnya dia bingung, ora salat 40 hari. Ya, waliyadzubillah, emang orang kafir kok itu ya. Orang enggak mengakui Allah, ya. Orang menolak sifat Allah. Ya, lalu ya dia ya intinya sebenarnya dia datang lagi setelahnya, dia mengatakan, ya kamu lihat roh juga enggak gitu. Roh itu kan ada tapi enggak bisa dirasakan. Ya, jadi debatnya cuma sampai situ aja. Tapi setelah itu ya dia tambah menjadi-jadi kesesatannya. Dia mengatakan ya menolak nama dan sifat Allah itu. Akhirnya ya karena banyak orang yang kemudian belajar sama dia, nah akhirnya dia diciduk oleh penguasa saat itu, kemudian dijatuhi hukuman mati ya. Nah, itulah ya mengerikannya orang yang pahamnya sesat. Sama orang musyrikin aja kalah debat. Kan nggak masuk akal itu. Ya, dia mengatakan dia Islam versus orang yang nyembah, jelas-jelas nyembah berhala. Nek berhala kan Tuhannya ketok itu loh maksudnya kan. Lah dengan kebodohan penyembah berhala itu kan dia tanya, kamu lihat nggak Tuhanmu mana? Ketok ora? Iso dicekel ora? Iso diraba ora? Kalah dia Jahm bin Safwan. Katanya ngaku Islam. Ya makanya ya dia dijatuhi ya, hukuman mati oleh penguasa saat itu karena karena dia dihukumi murtad. Ini ya namanya taktil. Tidak boleh kita mentaktil. Lalu yang ketiga adalah tidak boleh pula mentakif. Ya, madzhab Ahlussunnah itu tidak mentakif nama dan sifat Allah. Apa itu artinya? Takif adalah mengkabarkan tentang keadaan sesuatu dan bentuknya. Sedangkan sifat Allah tidak ada yang mengetahui keadaan dan bentuknya kecuali Allah. Jadi takif itu dari kalimat kaifa. Jadi dia membagaimanakan, tekon Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa iki piye carane? Ya maka sudah saya sampaikan tadi ya, kisahnya Imam Anas bin Malik ya, yang akhirnya muridnya itu diusir. Ya karena dia bertanya dengan pertanyaan yang salah. Maksudnya bertanya dengan pertanyaan yang sangat tidak beradab atas Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya bagaimana cara Allah beristiwa? Ya, kaifa ini. Maka tidak boleh seperti itu. Kita saja, saya kasih gambaran gampang. Kita saja punya bakteri E. coli kan. Ya, yang katanya ada di dalam tubuh kita. Bisa mengeluarkan apa? Makanan kita, jadi ya yang kita keluarkan itu. Coba saya tanya, ada nggak profesor yang bisa menjawab? Jumlahi piro? Terus setiap detik dia ngapain kan begitu? Dia tidur kah kalau ada makanan? Dia baru kerja gitu atau bagaimana? Ya. Dan
Ya, bagaimana cara kerjanya dia? Apa dia pakai pacul, apa pakai linggis, apa pakai apa itu ngelola makanan kita? Ya, ini saja. Ya, makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum ayatun. Di dalam diri kalian ini ada tanda kekuasaan Allah. Baru dalam diri kita aja kita melihat peredaran darah kita. Kita melihat apa? Jantung kita, kita melihat bakteri E. coli itu bagaimana aja. Kita nggak bisa menyifatkan itu kok. Iya kan? Walillahil matsalul a'la. Ya, untuk Allah permisalan yang maha tinggi. Ya, ketika dalam tubuh aja kita nggak tahu, kok kita mau taunya. Ya, kok kita mau mensifatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa akan segala sesuatu yang membuat alam semesta ini yang wajib kita imani, dan insya Allah kita akan ketemu Allah Subhanahu wa taala besok di surga. Ya, itu harus diyakini. Maka membagaimanakan ya, kaifiatnya sifat Allah ini tidak boleh. Ya, ini namanya takyif itu. Lalu yang keempat, ya, madzhab Ahlussunnah itu tidak mentamtsil. Apa itu tamtsil? Tamtsil adalah menetapkan kesamaan bagi sesuatu. Seperti seorang mengatakan sesungguhnya sifat Allah seperti sifat makhluk. Tamtsil itu menyamakan, begitu gampangnya. Menyamakan apa? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, bisa dipahami? Ya, saya kasih contoh menyamakan. Saya punya tangan. Ayam juga punya tangan kan? Ya. Lalu ketika saya dikatakan, tanganmu kayak tangannya ayam, ya saya marah kan begitu. Jelas ini. Jadi, atau ada orang ya, kita kan punya mata nih, ya kan? Mata. Kemudian ayam juga punya mata. Matamu dulu kayak mata ayam. Jelas kan? Ini namanya menyamakan antara sesuatu. Nah, orang yang mentamfil ini, waliyadzubillah, dia menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dia mengatakan tangan Allah itu seperti tangannya makhluk. Ya, kaki Allah seperti kakinya makhluk dan sebagainya. Ini adalah mazhab yang batil. Ini tidak boleh. Ya. Lalu bagaimana semuanya? Ya, kita kembalikan ke tadi. Kita itu menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya. Dan kita meyakininya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha besar, maha mampu, maha kuasa. Ya, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama. Tidak ada yang sama dengan Allah satupun, dan Dialah yang maha melihat, maha mendengar. Ya, lalu kita tidak boleh melakukan 4 perkara yang terlarang tadi. Jadi itulah ya cara kita mengimani nama dan sifat Allah. Mungkin ada yang bertanya, saya kasih tambahan satu ya. Bagaimana contoh pengaplikasiannya? Ya. Contoh nanti ketika kita baca nama dan sifat Allah, misalnya tadi ya, Allah mengatakan memiliki 2 tangan. Ya bal yadahu mabsutotani. Ya, bahkan 2 tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Ya, ya kita imani sesuai dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Allah itu memiliki kedua tangan, kan begitu? Memiliki 2 tangan. Ya. Lalu ya, kita katakan hal tersebut apa? Sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an. Ya. Lalu yang ketiga kita yang pertama kita imani nama dan sifat itu. Allah mengatakan tangan, ya sudah, Allah kita tetapkan bagi Allah 2 tangan itu. Lalu yang kedua, ya kita imani sebagaimana Al-Qur'an itu mengatakan Allah memiliki 2 tangan. Ya sudah, begitu. Lalu yang ketiga, ya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, ya tangan Allah tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Nggak bisa kita samakan dengan makhluk. Nah, yang keempat kita masukkan tadi 4 perkara ini. Tidak boleh mentahrif, mentaktil, mentakif, dan mentamtsil. Kan begitu. Ya, nanti juga sama ketika kita baca hadis ya, di situ diterangkan misalkan Allah turun ke langit dunia. Ya, di sepertiga malam yang akhir. Ya, tidak perlu ribut kita. Bagaimana caranya? Ya sudah, kembali ke 4 ini tadi. Kita tetapkan Allah itu turun. Allah memiliki sifat turun ke langit dunia. Bagaimana? Ya, turun sesuai keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham kan? Lalu tidak boleh kita mentaktilnya lagi. Ya, tidak boleh membagaimanakan, ya, merubah makna mentaktil tadi. Kita imani turun, ya sudah, turun Allah itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah bertanya seperti ada duet ustadz katanya ya. Katanya ustadz besar nasional, ya. Bingung. Lah engko nek Allah turun, arsy kosong dong.
Ya kita katakan emang lo, emang Allah sama kayak makhluk? Kan enggak. Ya, dia kan berpikirnya salah dulu. Dia mikirin Allah tuh kayak mikirin makhluk. Kalau Allah turun enggak harusnya terus kosong loh. Sambil ketawa-ketawa lagi. Ya. Kalau Allah turun harusnya kosong loh. Begitu. Ini meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu. Allah itu maha mampu atas segalanya. Kalau kita mau ini meremehkan Allah seperti itu, ini benar-benar bukan adab kepada Allah. Allah itu mengatakan maha menerima doa. Di dunia ini berapa miliar orang Islam berdoa, waktunya beda lagi, sono jam sekian, semuanya Allah kabulkan, Allah bisa. Lah terus nek kita tanya, lah kapan Allah mengabulkan doa berarti? Berarti nek Allah sedang mengabulkan doanya orang Arab Saudi, Allah sedang apa ini dengan doanya orang-orang Indonesia? Ya, ini namanya orang yang tidak beradab kepada Allah. Kita tidak boleh memikirkan Allah seperti makhluk, paham ya? Allah itu maha kuasa. Ya maka marilah kita imani Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaidah ya yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita baca di poin ketiga ini. Ini agak panjang, penting ya saya jelaskan agar kita tidak salah paham. Baik, kemudian ada 3 pertanyaan itu dijawab di situ. Nanti insya Allah dikumpulkan semua itu ya. Ketika saya minta tugas-tugasnya akan dikumpulkan dan tolong dalilnya dihafalkan semua. Nah, dalilnya dihafalkan semua seperti biasanya, nanti ada setorannya. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.